彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Setelah seruan dingin itu terdengar, badai api yang menyapu langit tiba-tiba berhenti. Bunyi, bang, yang keras terdengar, dan itu diledakkan menjadi banyak bagian. Gelombang api bergulung dan menyapu langit. Mereka menabrak penghalang Douki di sekitarnya, menyebabkan hambatan ringan menjadi goyah. Gelombang api yang menyebar tersebar ketika itu sekitar 100 kaki dari tubuh Xiao Yan. Ekspresi Guyao dingin sekali. Kilatan dingin melonjak di dalam matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak ruang kosong. Mata Xiao Yan menjadi keras ketika dia merasakan raungan binatang yang sangat tajam. Majestic Douki melonjak dari tubuhnya. Penguasa yang berat di tangannya menari dan dengan paksa menerima angin. Namun, setiap kali tombak dan penguasa bertabrakan, tanah di mana Xiao Yan berdiri retak dan banyak bekas luka setengah meter yang mendalam terbentuk. Bahkan kakinya berangsur-angsur meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Dentang! Serangan ini sepenuhnya diretas terhadap ruang kosong. Kejutan melintas di mata Guyao ketika serangan tersembunyi itu dirasakan. Lepaskan! Angka tombak berputar cepat bertabrakan dengan penguasa berat, tetapi tubuh tombak itu memutar dengan cara yang aneh. Mati! Penguasa yang berat terbang dan tubuh Guyao tiba-tiba menyerang ke depan. Kakinya menekan tombak panjang saat tubuhnya ditumbuk ke arah Xiao Yan dengan cara seperti elang. Si pakaian Aoyan compang-camping. Banyak angin keras menembak ke dalam Xiao Yan. Stadion itu tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman luar biasa. Oleh karena itu, mereka mengidentifikasi asal skala armor Xiao Yan dengan sekilas. Cukup banyak orang menyerukan pemahaman mereka. Mereka tidak menduga metode pertahanan naga Void kuno muncul di Xiao Yan. Namun, bahkan jika itu adalah kain skala naga, itu tidak dapat dengan kuat menahan serangan dari bintang 8 Douzun, kan? Setelah teriakan dingin dipancarkan dari mulut Xiao Yan, tanah di bawah Guyao tiba-tiba menonjol. Serangan kuat seperti itu mengirim tubuh Guyao terbang ke langit. Namun, Xiao Yan saat ini menginjak kakinya. Setelah menginjaknya, alun-alun berubah menjadi tempat di mana gunung berapi berkumpul. Banyak pilar lava panas ditembakkan seperti kembang api yang mempesona di depan banyak mata tertegun. Mereka dengan keras menabrak Guyao di udara. Apa kontrol yang sangat indah, mentransmisikan surgawi api di bawah tanah. Xiao Yan menggunakan metode khusus untuk menekan dan diam-diam melepaskannya di bawah kakinya, meskipun kekuatan Xiao Yan lebih rendah daripada Guyao, pengalaman bertempurnya sangat kaya. Guyao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan menyerap energi untuk kembali mengisi kecapekannya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Awan gelap tiba-tiba muncul dan menutupi langit. Awan gelap bergejolak dan memancarkan daya serap kuat yang secara paksa menyerap energi alam. Tubuh Guyao digantung tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Dia menatap Xiao Yan. Tangisannya yang dingin bergema di sekitar arena. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar tangisan dingin Guyao. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Segel tangannya berubah. 4 jenis flame surgawi ditangguhkan di langit. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan udara menjadi kering. Untungnya, semua orang di sini cukup kuat. Mang Tianqi melihat sekelompok api yang tak terlihat yang berputar di sekitar Xiao Yan. Dia terkejut sebelum menangis dengan suara tertegun.
Anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap 4 jenis flames surgawi di langit dengan cara tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain alun-alun, pria dengan gambar kawah obat di dahinya menggunakan mata panas berapi-api untuk menatap Xiao Yan di langit. Matanya mengandung keserakahan di dalamnya. Heavenly Flame mengandung daya tarik yang tak tertandingi untuk seorang alchemis. Bahkan dengan statusnya di klan Yao, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan api surgawi sebagai warisan. Itu tidak terduga bahwa itu murid seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao memiliki 4 jenis api surgawi. Bahkan jika semua flames surgawi dalam klan Yao ditambahkan, mereka bahkan tidak akan bisa menandingi sejumlah flames surgawi seperti itu. Dia dapat menyimpan 4 jenis flames surgawi di dalam tubuhnya tanpa mengalami serangan balik. Dia harus memiliki sesuatu untuk menekan mereka. Sun Er dengan lembut menghisap nafas udara. Ekspresi serius melintas di matanya. Tidak disangka Guyao terpaksa menggunakan skill Dou untuk mendapatkan kemenangan. Sun Er tidak bisa lebih akrab dengan skill kehancuran besar hening karena dia pernah berlatih skill Dou ini. Kekuatan menakutkan memusnahkan semua kehidupan itu masih tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Xiao Yan mempelajari Guyao. Guyao telah menutup matanya dan membiarkan hidupnya sendiri berkurang secara diam-diam. Wajahnya menjadi semakin serius. Klan Gu adalah faksi utama di Central Plains. Setelah munculnya jenis api terakhir, teriakan marah tiba-tiba dipancarkan dari hati Xiao Yan. Dalam waktu singkat, teriakan tajam dipancarkan dari tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan membentuk 4 jenis roh api sekaligus. Dia juga merasakan Dou Qi dalam tubuhnya dengan cepat habis. 5 pembakaran api ring expelling. 5 roh saling melengkapi satu sama lain. Suhu yang menakutkan menyebar di langit. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam setelah merasakan Dou Qi-nya yang berkurang dengan cepat. Vivering Flame Expelling Coil. Xiao Yan bukanlah seorang pedo antik yang harus menunggu sampai lawannya mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang. Segel tangannya berubah dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Dengan meningkatnya kecepatan roh-roh api berputar, daerah sekitar Xiao Yan akhirnya berubah menjadi kumparan api 5 warna 2000 kaki besar. Kumparan api itu ditangguhkan di atas kepala Xiao Yan saat ia berputar dengan cepat. Xiao Yan di langit, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, meraih ke arah kumparan api 5 warna besar yang berada di atasnya. Kumparan api 5 warna melintasi langit dan tiba. Setelah Guyao menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak terhenti. Tempat itu terhenti sebelum tiba-tiba rusak. Guyao mengangkat kepalanya tinggi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya dingin ketika dia menyaksikan kumparan api besar yang terbang di udara. Itu disertai oleh gelombang suara ledakan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas, mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit, dan kemudian mengepalkannya. Beberapa ahli, dengan kekuatan besar, duduk di stadion sekitarnya mengungkapkan ekspresi pucat pada saat ini. Hanya aura yang merembes dari jari itu yang cukup menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka ditargetkan oleh jari ini. Tubuh mereka akan meledak ke dalam kelompok kabut darah sebelum jari hitam gelap itu bisa mendarat. Gemuruh. Tabrakan yang menakutkan itu seperti tabrakan antara meteorit. Dalam sekejap, itu mengeluarkan suara gemetar bumi. Seluruh jajaran gunung bergetar saat ini. Mengerang. Tabrakan kuat seperti itu menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah ketiga tetua dari klan Gu. Erangan berulat dipancarkan dari tenggorokan mereka. Mereka benar-benar telah berjuang sejauh ini. 3 sesepuh diam-diam berseru di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa itu pertempuran ini akan berlangsung lama. Gu Qian dan Gusu buru-buru menjawab ketika mereka mendengar perintahnya. Retak. Suara retak sedikit tiba-tiba terpancar dari langit ketika penghalang cahaya secara bertahap stabil. Hati orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi dingin. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang berseru keras. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertempuran terakhir antara kedua belah pihak. Ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat buruk saat ini. Dou Qi mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka. Jelas, mereka bersiap-siap untuk campur tangan setiap saat. Sun Er mengepalkan tangannya, dan api emas tiba-tiba melonjak dari mata yang cantik.
Mang Tianqi, Sun Er, dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasi dan menemukan bahwa itu aura Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah saat ini. Penemuan ini menyebabkan mereka sedikit terkejut dan tidak yakin. Campur tangan. Sun Er akhirnya tidak bisa diam ketika dia melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja akan bertindak ketika Mang Tianqi di samping tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Tunggu!" Mata Mang Tianqi menatap kumparan yang mengusir api di langit. Tubuh Xiao Yan seperti semut saat dia menuju ke arah jari hitam besar. Tawa keras dipancarkan dengan sangat kuat. Kekuatan destruktif tumbuh dengan tenang. Tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan jari hitam besar. Sebuah suara keras muncul. Guyao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat mulai gemetar ketika bersentuhan dengan nyala api. Xiao Yan tertawa ke langit. Tawanya serak, tapi itu menggoncangkan jiwa seseorang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Sosok Xiao Yan telah berubah menjadi meteorit berwarna darah di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya saat ia melesat ke arah Guyao yang berwajah pucat. Sebuah teratai api berwarna 4 memancarkan kilau yang cerah. Tepat ketika lotus api di tangan Xiao Yan hendak menyentuh tubuh Guyao, tak berdaya tiba-tiba bergaung di atas stadion. Setelah suara ini terdengar, Xiao Yan dan lotus api di tangannya tiba-tiba terhenti. Tidak mampu maju sedikit pun. Gu Qian dan sesepuh lainnya dari klan Gu buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyambut pria tua ini. Orang tua yang dipanggil Elder Tongshuan mengangguk. Setelah itu, matanya meluncur ke Xiao Yan saat dia menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya yang layu dan menerima lotus api yang masih menyala dari tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan lembut mencubitnya. Teratai api, yang berisi kekuatan pemusnahan, diam-diam pecah. Itu tidak menyebabkan bahkan sedikit pun riak. Setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai Annihilation Fire Lotus, Elder Tongshuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pengekangan Xiao Yan. Dia menjentikkan jarinya dan energi lembut melonjak keluar dari lengan bajunya. Setelah itu melilit tubuh Xiao Yan. Menjadi tenggelam dalam energi lembut ini, bekas luka darah di permukaan tubuh Xiao Yan dengan cepat menghilang. Stadion itu benar-benar sepi ketika semua orang melihat ke langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata banyak anggota klan Gu. Bagaimana ini mungkin? Lin Xiu, Ling Quan, dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Akhiran semacam ini telah melampaui semua harapan mereka. Xiao Yan bukan orang biasa. Hal-hal yang ia alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Guyao. Tidak mengherankan bahwa itu dia telah muncul sebagai pemenang. Beberapa dari kamu seharusnya tidak memprovokasi dia di masa depan. Jika tidak, kamu hanya akan mencari penghinaan kamu sendiri. Gu Zhen mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok di langit. Sosok itu tampak kurus, tetapi memiliki keteguhan seperti gunung. Lin Xiu dan yang lainnya melebarkan mulut mereka ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Guyao telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Dengan kekuatan mereka, melangkah maju setara dengan membiarkan pihak lain memukul wajah seseorang. Guyao tersenyum ketika dia melihat cara mereka bertindak. Matanya tiba-tiba bergeser ke hutan besar sangat jauh dari stadion. Pria berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Aku telah mengikuti tes." "Oh, bagaimana hasilnya?" Pria berjubah perak dan pria yang tampak kekar itu mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka ketika mereka mendengar hal ini. Pria berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Matanya mendarat pada sosok memikat di kejauhan sebelum bergumam, bagaimana bisa begitu mudah? Garis darah Sun Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klan Gu. Keduanya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan tidak percaya dihadapi di dalam mata mereka. Mungkinkah? Tidak mungkin, kan? Baiklah, karena pertandingan telah usai, Xiao Yan, Guyao, kalian berdua harus pergi. Elder Tongshuan di langit melambaikan tangannya ke Xiao Yan dan Guyao saat dia berbicara.